Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah di tempat ini. Biar nama Tuhan dipuji dimuliakan. Hari ini kita akan mengambil tema yaitu dikenal dan jadi berkat dengan pemberita firman Bapak Pendeta Markus Frit Manuhutu MTH. Selamat datang Pak, Tuhan memberkati. Hari ini saya akan membacakan kembali yang bertugas ya. Liturgos nanti akan dipimpin oleh Ibu Yati Talahatu. Kemudian pemazmur akan bersama-sama nanti dengan jemaat sekalian. Pelayan persembahan Ibu Luki Kotambunan. Warta PKLU oleh Ibu Lus Palar. Persembahan pujian oleh Ibu dari paduan suara PKLU dengan lagunya Salib Kudus. Dan Ibu Elisi Imran ada. Dan tak lupa nanti sambutan oleh Bapak Ketua kita Bapak Ian Surmayar. Susunan acara memang sudah tertulis di sini, tapi saya lagi mengingatkan bahwa sesudah ini kami persilakan Ketua kita Bapak Ian Surmayar menyampaikan sambutannya. Kemudian kita bersama-sama menyanyi lagu Sampai Masa Tua. Kemudian ibadah sebagaimana tadi di atas, dan penutup kita akan foto bersama. Demikian rangkaian pada sepanjang ibadah pada hari ini. Kami persilakan Ibu Yati salah satu. Atau sorry Bapak Ketua aja kata sambutan. Shalom, PKLU. Lupa. Kalau lupanya ndak ingat. PKLU, Memble, no way. Ternyata masih ingat. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami menyampaikan selamat datang dan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Noce Manuhutu beserta dengan Ibu dan pengawal yang hari ini berkenan untuk menjadi sebagai pelayan firman di dalam ibadah kami pada hari ini. Berbicara tentang pendeta ini, kalau GPB siapa sih yang kenal beliau? Tanggalih 5 tahun di sinode tuh. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta beserta Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekilas Bapak Ibu mungkin tidak banyak yang tahu. Bapak Pendeta beserta Ibu ini dom baku dapa di Nazaret 40-an tahun yang lalu. Titik. Cukup segitu. Dom baku dapa di Nazaret. Oke. Bapak Ibu, kita patut memuji dan membesarkan nama Tuhan karena beliau menyatakan cinta kasih Tuhan buat kita. Sampai dengan pada hari ini kita kembali bisa baku dapa untuk beribadah bersama-sama. Sekali lagi pada bulan yang lalu saya sudah sampaikan, tapi saya ulang lagi. Sesuai dengan program kerja anggaran 2022-2023 sebenarnya ibadah PKLU belum dilaksanakan di gereja atau belum dilaksanakan tatap muka. Tapi bulan yang lalu kita sudah coba minta izin kepada PHM dan PHM memberikan
kesempatan untuk beribadah di gereja 23 bulan sesudah COVID. Jadi Pak Pendeta, kita itu 23 bulan Maret 2020 sampai dengan April, sekarang Mei ya. Ya, sampai dengan Maret 2022 kita beribadah secara teknologi. Nah, sekali lagi, oleh dan sebab itu sekali lagi kita memuji Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang Dia nyatakan buat kita, karena sampai saat ini torang semua yang ada di sini, bahkan yang belum datang, sehat-sehat, badan, rohani, iman, jiwa, dan segalanya. Nah, ini kami syukuri bersama sekali lagi, dan kami memohon agar supaya kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini dapat kami rasakan besok dan seterusnya sampai Tuhan pemau for torang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami dari pengurus mau menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa mulai bulan depan, mulai bulan Juni di tahun pelayanan 2023 ini, ibadah rutin kita sudah masuk di dalam program kerja dan anggaran. Kita laksanakan tatap muka bertempat di gereja dengan catatan apabila situasi memungkinkan. Kita doakan semuanya agar supaya terjadi. Karena saya tahu persis bahwa orang semua ini so tua-tua tapi rindu baku dapa. Tatap muka, baku lia, salaman. Itu kerinduan sebagai warga PKLU. Maka dengan demikian kami mau mengingatkan bahwa pada bulan depan, pada bulan Juni, kita PKLU GPIB Nazaret akan mensyukuri akan berkat Tuhan 25 tahun berdirinya PKLU GPIB Nazaret. Kalau Bapak Ibu masih ingat, karena secara kebetulan 25 tahun yang lalu, pada waktu itu Ibu Pendeta Liz Alow sebagai ketua KMJ dan saya sebagai ketua 3 waktu itu, kami bentuk PKLU GPB Nazaret tepatnya 14 Juni 1977 ya, 97 Ibu Hilda. Karena ketua pertama PKLU GPB Nazaret adalah Ibu Hilda. Masih nona waktu itu. Nona setua sadiki. Itu ketua PKLU pertama. Itulah sekilas untuk kita ketahui. Bapak Ibu, untuk mensyukuri akan 25 tahun PKLU GPB Nazaret, kami pengurus merencanakan kita ibadah di luar kota, atau kita bilang ibadah padang ya. Jadi kita ibadah padang. Saya undang kita berdoa, kita mendoakan agar supaya rencana ini dapat jadi dan terjadi. Sebagai informasi, kami pengurus sudah survei lokasinya di Padepokan Bukit Kehidupan. Barangkali ada yang tahu. Bukit Kehidupan di Desa Pasir Angin, Gunung Gelis, Bogor. Kami sudah survei beberapa hari yang lalu. Kami sudah survei ada beberapa tempat. Tapi sesudah kami putuskan, tempat ini kami putuskan yang relevan untuk
nona-nona, deng opa-opa, deng oma-oma. Kalau ada yang lain mungkin for nyong-nyong deng nona-nona, tapi kalau ini tempat yang relevan untuk lansia. Nah itulah, sekali lagi kami himbau agar supaya kita berdoa bersama-sama supaya rencana acara kita ini bisa jadi dan terjadi. Namun kepada Bapak Ibu, tolong diingat, jaga kondisi, jaga kesehatan, agar supaya Tuhan izinkan kita melaksanakan kegiatan ini. Nantinya ada panitia kecil atau tim kecil yang mengatur segala macam, tapi yang pasti kita semuanya harus mendaftar dan lain sebagainya, agar supaya tertib sesuai dengan prokes yang berjalan. Itulah kira-kira. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita mengenang akan sejarah GPB Nazaret, barangkali ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Pendeta pertama yang ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk GPB Nazaret yaitu pendeta, nama panggilan Tos Suitela, meninggal pada 3 atau 4 hari yang lalu barangkali. Pendeta Tos Suitela almarhum adalah pendeta yang pertama yang ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk GPB Nazaret lebih kurang pada tahun 70, dan beliau ini meninggal di Swiss karena istrinya orang Swiss dalam usia 94 tahun. Untuk itu kami mendoakan agar supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah,
Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur atas hari yang penuh ceria ini. Karena saat ini kita dapat bertemu lagi di gereja dalam keadaan sehat. Marilah kita mengintrospeksi diri, apakah melalui perkenalan kita dengan sesama, kita sudah dapat menunjukkan sikap baik bagi mereka, atau hanya dikenal begitu saja. Marilah melalui ibadah pagi ini, kita semua mohon kemampuan dari Tuhan agar kita boleh berguna bagi sesama. Marilah Ibu Bapak bangkit berdiri, kita mulai ibadah. Kita menyanyi dari pembukaan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, di pagi yang indah ini kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk menaikkan syukur kami atas berkat dan pimpinan-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkati ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan lancar sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian berbalasan Mazmur, saya dan jemaat. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Kita menyambut dari pujian Kidung Jemaat 63. Tuhan karya-Mu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan
kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PSPKLU. Opa, Oma, selamat pagi. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, karuniakan kami Roh Kudus untuk membimbing kami mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu, supaya dalam bimbingan Roh Kudus kami mengerti firman Tuhan itu dan dimampukan untuk melakukannya. Bimbing juga hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan untuk kami sekalian, supaya dalam bimbingan Roh Kudus Dia berbicara menyampaikan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dengar doa ini, sempurnakan doa ini, dan kabulkan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita semua berdiri Bapak, Opa, Oma, untuk bersama-sama kita mendengar pembacaan Alkitab yang akan dibacakan dari kitab 1 Tawarikh pasal 6 ayat 20 dan ayat 21. 1 Tawarikh pasal 6 ayat 20 dan ayat 21. Kita membacanya silih ganti. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zema. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali, Opa Oma. Opa Oma, kita masih dalam suasana Paskah ya? Masih? Selamat Paskah, Opa. Selamat Paskah. Ya. Mungkin Opa dan Oma masih tahu berapa jumlah anak-anak Yakub. Berapa orang Bapak Ibu? Opa Oma? Berapa orang? 12. 12? Ya, 13 Dina. Betul. 13 orang anak Yakub, 12 laki-laki, Satu dan perempuan. 1 orang perempuan. Masih ingat nama mereka? Nama Ruben, Lewi, Yehuda. Kalau lupa Opa Oma, buka Alkitab dan baca Kejadian 35. Kejadian 35 ayat 23 sampai 26. Di sana urutannya jelas. Yakub punya 12 anak laki-laki dan 1 perempuan yang lahir dari rahim 4 orang perempuan. Ya betul kan? Ya. Yang lahir dari rahim 4 orang perempuan. Betul Bapak Ibu? Upama? Anak Yakub dari istri tua yang bernama Lea. Namanya siapa itu? Coba sebut anak apa dari Lea? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina. Ya. Dari rahim Lea istri tua Yakub lahir mereka ya kan? Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina. Kemudian dari rahim Rachel istri muda Yusuf dan Benyamin, paling gampang itu ya, Yusuf dan Benyamin. Lalu dari rahim Bilha, budak Rahel, dan Naftali, 2 ya, dan Naftali, dan dari rahim Silpa, budak Lea, Gad dan Asher. Ya, Opa ya, begitu lengkapnya sebutannya. Jadi Lewi anak siapa tuh? Lewi anak Lea, ya, istri tua. Lewi itu anaknya Lea, ya, istri tua Yakub. Yakub punya 2 orang istri karena apa? Ditipu oleh pamannya Laban ya. Laban ya. Yakub maunya Rahel, Laban kasih Lea. Ya, dan untuk kita dapat Rahel, kerja dulu berapa tahun? 7 tahun ya, baru dapat Rahel. Ya. Lewi anak Lea istri tua Yakub, dia punya banyak keistimewaan Opoma ya.
Lewi punya banyak keistimewaan. Pertama, bisa disebut dari Lewi muncullah yang namanya Musa. Ya, Musa itu keturunan Lewi. Siapa nama ayah Musa? Upama, masih ingat? Amram. Ya. Amram anaknya ayah Musa ya. Lalu selain Musa siapa lagi? Harun. Ya. Musa itu adalah orang yang Tuhan percayakan untuk apa? Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan menuju tanah perjanjian. Walaupun Musa nggak masuk ya, tapi dia orang yang Tuhan percayakan. Tuhan beri dia kuasa yang besar. Kemudian abangnya Musa ya, Harun dari keturunan Lewi. Dia apa? Imam besar pertama ya. Dan anaknya apa? Keturunan imam di Israel. Dari keturunan Lewi ya, Allah siapkan para imam di Israel ya itu. Lalu apalagi upama kelebihan Lewi? Tuhan percayakan keturunan Lewi untuk apa? Melayani di kemah suci ya. Dalam soal ibadah ya, mengurus kemah suci ya. Perlengkapannya hanya orang Lewi yang dipercayakan untuk itu. Sebuah kehormatan. Lalu apalagi upama keistimewaan Lewi? Dari Lewi, keturunan Lewi, muncul siapa? Yohanes Pembaptis ya. Karena bapaknya dia tuh siapa? Zakaria, seorang imam ya. Upama itulah keistimewaan Lewi ya, anaknya Yakub dari Lea istri tua. Nah, bacaan tadi Opa Oma mengatakan bahwa Gerson anak Lewi punya anak namanya Libni. Lalu selanjutnya apa? Yahat, Zima, Yoah, Ido, Zerah, dan Yetrael. Hanya itu yang disebut di ayat-ayat tadi ya. Opa Omar pernah dengar nama Asaf? Pernah dengar nggak Asaf? Tolong lihat di ayat-ayat selanjutnya ya, tentang Asaf ya. Ayat 31 dan seterusnya sampai 44 ya. Siapa itu Asaf? Di ayat 39 sampai ayat 43. Asaf bin Berekia bin Simea bin Mikael bin Basea bin Malkia bin Etai bin Sera bin Adaya bin Etan bin Sima bin Simei bin Yahat bin Gerson bin Lewi. Ya, jadi dari Lewi lewat anaknya Gerson ya, muncul ya Asaf. Opa Oma, kalau kita baca kitab Mazmur, kita pasti tahu kan nama Asaf. Dia penulis banyak Mazmur dalam kitab Mazmur. Ya, tolong buka ya. Mazmur 50. Ya. Itu Mazmur
buah karya Asaf. Mazmur 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Mazmur buah karya Asaf, ya. Selain Daud, ya. Asaf juga tulis banyak mazmur, ya, yang terdapat dalam kitab Mazmur. Berarti dia hebat gitu. Hebat, ya. Dan ini umpama dia adalah salah satu dari orang-orang pilihan Daud untuk menyanyi di kemah suci. Orang pilihan, artinya bahwa suaranya bagus, nyanyinya bagus kan. Nggak hanya asal nyanyi, tapi ya orang pilihan. Menyanyi kita di kemah suci. Heman dari siapa tuh? Kehat. Ya. Gerson, Kehat, Merari itu anak-anaknya. Lewi, ya. Heman dari keturunan Kehat, anak Lewi. Asaf dari keturunan Gerson, anak Lewi. Dan Etan dari keturunan Merari, anak Lewi. 3 penyanyi yang dipilih Daud untuk menyanyi dalam ibadah di kemah suci, kemah pertemuan. Bukan asal nyanyi, tapi betul-betul penyanyi yang bagus, ya. Suara bagus, ini bagus. Orang pilihan. Karena umpama Daud itu selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Jadi nyanyi buat Tuhan bukan hanya asal nyanyi, tapi berikan yang terbaik. Makanya Bapak Oma, saya suka bilang begini, jangan pernah terjadi di mau ibadah lalu pernah terjadi bilang begini, mau nyanyi apa? Buku pintar mana? Buku pintar. Ya, itu jam berapa? Berhenti, jangan nyanyi. Kalau begitu caranya, beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi kalau mau nyanyi, ya preferensi, ya, begitu kan? Nyanyi yang bagus kan? Latih dulu yang bagus. Tadi saya ngomong dengan Ibu Ratu Melisa, ya. Nyanyi yang bagus begini. Kuasai dulu lagunya, baru jiwai lagu itu. Bagus. Tapi kalau tidak menjiwai, tidak menguasai, nggak menjiwai, jelek nyanyinya. Kuasai notasinya, teksnya, baru jiwai. Maka akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi Asaf, keturunan dari Gerson bin Lewi, adalah penyanyi pilihan Daud untuk menyanyi di kemah suci dalam ibadah. Umpama, kenapa Asaf bisa menyanyi dengan bagus, ya? Suara bagus, kenapa? Coba, kenapa tuh? Saya ingat apa yang oma saya pernah bilang buat saya begini. Oma saya bilang begini, Nyong, jangan pernah takut menabur kasih. Karena kalau Nyong tabur kasih sekarang, maka anak cucu yang akan menerimanya. Tabur di kepala air. Tahu kepala air? Kepala air. Hulu, ya. Dia bilang kepala air. Anak cucu akan terima di kaki air, di hilirnya. Tabur di hulu, yang terima anak cucu di hilir. Jadi jangan pernah takut menabur kasih sekalipun usia sudah apa tuh? Tadi kan lanjut kan? Walau tubuh ini makin rentat, tapi ku tetap berbuah, itu kan? Bagus tuh. Tetap berbuah, tetap apa? Menabur kasih. Kenapa? Supaya anak cucu akan apa?
yang akan terima hasilnya. Jadi Gerson itu dia tabur kasih. Demikian juga dengan apa? Dengan Kehat, dengan Merari, anak-anak Lewi. Dan yang terima siapa? Sudah siapa? Ya, bukan cucu kan? Bukan cicit. Sudah keturunan yang kesian kan? Mereka yang menerima berkat Tuhan karena taburan kasih dari leluhurnya. Dari, kalau Asaf itu leluhurnya Gerson. Heman itu leluhurnya Kehat. Dan Etan leluhurnya Merari. Jangan pernah takut berbuah kasih, dan sekalipun tubuh makin renta, kenapa? Tetap berbuah kan? Tetap berbuah. Umpama saya bilang begini, orang bilang life began at berapa? Life began at 40 kan? Life began at 40. Saya bilang better life began at 70. Karena saya sudah 70 ya. 70 tahun. Jadi saya bilang, kalau orang bilang life began at 40, saya bilang better life began at 70. Jadi di usia yang apa? Makin renta, kita apa? Better life. Hidup apa? Makin berbuah banyak. Jadi opa oma sekalipun ya, masih sudah apa? Makin renta ya. Saya belum renta kok. Saya belum renta, masih suka naik pohon. Walaupun istri saya marah-marah kan. Jadi kita masih bisa berbuat baik dan berbuat yang terbaik. Apa yang terbaik? Kasih contoh buat cucu untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Kita banyak berbuat kebaikan, yang nikmat hasilnya nanti apa? Anak cucu di kaki air. Ya. Jadi opa oma, firman Tuhan ini mau ingatkan kita ya, tentang Gerson dan keturunannya Asaf. Dia menabur terus di usia makin renta, dan yang menerimanya, menikmatinya adalah keturunannya. Kita nggak tahu kan, apakah anak kita, cucu kita, atau cicit, atau di bawahnya lagi. Tapi yang pasti, keturunan kita akan menikmati berkat-berkat buah taburan kasih kita. Jadi walaupun sudah nggak ada ya, tapi ya, karena anak kita tinggalkan berkat buat keturunan kita. Jadi opa oma, berbuat baiklah terus, walaupun tubuh makin. Ada yang renta belum? Belum ya? Belum renta kan? Belum renta. Masih gagah. Berbuat terus sampai Tuhan bilang, stop jongana, pulang jo. Begitu kan? Iya, berbuat baik kan. Dari sekarang sampai Tuhan bilang, pulang jo, sewaktu pulang. Amin. Tuhan memberkati.
Mari Opa Oma kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Engkau masih beri kami tubuh yang sehat dan kuat di usia yang makin lanjut sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan disampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan sempurnakan dan berkati supaya firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani sisa hari hidup kami ini. Bimbingan Roh Kudus supaya kami selalu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, berbuat kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebahagiaan sama, dalam keyakinan tidak percuma kebaikan kami perbuat karena Tuhan akan memberkatinya dengan berkat melimpah yang dinikmati oleh keturunan kami, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Tuhan tolong kami. Kami juga mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapak Regah, Ibu Dima, Bapak Rensi, Ibu Joy Serang, Bapak David Serang, Ibu Prayo, Ibu Yensi lain. Bapak tolong mereka, Bapak sembuhkan mereka. Kami juga memohon Tuhan beri penghiburan, kekuatan iman bagi keluarga dari almarhumah Ibu Rinu Mahid yang meninggal beberapa hari yang lalu. Tuhan kuatkan mereka semua supaya sekalipun mereka kehilangan orang yang mereka kasih, tapi mereka kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Juga untuk keluarga dari almarhum Pendeta Emeritus Tos Sutela, Tuhan juga tolong mereka supaya mereka juga kuat dalam Tuhan. Bapa, tolong Opa Oma warga PKLU ini supaya Engkau tetap beri mereka tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, karena mereka sangat rindu untuk berkumpul terus, bersekutu, beribadah di gedung gereja ini. Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka menjadi berkat Tuhan bagi keluarga, anak, cucu, cicit, dan bagi sesama. Dan rencana PKLU Nazaret ini untuk ibadah Padang nanti di bulan Juni, Tuhan siapkan semuanya. Berkati, sempurnakan apa yang harus telah siapkan dari sekarang untuk ibadah Padang itu, supaya pada waktunya ibadah Padang boleh terlaksana dengan baik. Beri cuaca yang baik, yang cerah untuk itu, beri tubuh yang sehat untuk itu. Kami juga berdoa bagi warga jemaat Nazaret, tiap pribadi, tiap keluarga Engkau jaga dan pelihara dan berkati. Juga bagi para janda, duda, yatim dan piatu, sertai mereka, tolong mereka, berkati mereka. Juga untuk para presbiter, pendeta, penatua, diaken yang Kau percayakan memimpin melayani jemaat ini, berkati mereka Bapa. Juga pengurus pakat, pengurus komisi, dan pegawai kantor majelis jemaat, berkati mereka semuanya Bapa. Dan buatlah jemaat Nazaret ini menjadi saudara berkat Tuhan bagi masyarakat sekitar khususnya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk semua yang telah Engkau perbuat bagi kami. Sempurnakanlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan pada hari ini kepada kami yang secukupnya. Dan pada kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga memberi orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan. Dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang telah dan selalu mencurahkan berkat-Nya kepada kita, Dia melupakan janjinya untuk selalu menggendong kita. Marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan syukur kita sambil memuji Tuhan dari Kitab Bakti 79 bait 1 dan 2 sebelum memberi dan bait 3 setelah memberi. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita ke dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami, terimalah kiranya ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini, yang berasal daripadamu juga, agar berguna bagi pelayanan kasih demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom. Warta Pelkat PKLU Nasaret tanggal 14 Mei. Pertama, kami warga PKLU Jemaat Nasaret mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada PHM, juga kepada tim kerja, tim multimedia, tim sound system, tim Satgas, dan juga kepada adik Yohana sebagai pianis dan Ibu Ines Latumerisa sebagai pemandu lagu. Tuhan memberkati. Latihan paduan suara tetap dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 6.30. Mohon kehadiran Ibu dan Bapak untuk ambil bagian, masih melalui Zoom. Ya. Ibadah Padang.
kami pengurus berusaha untuk melaksanakan. Mohon dukungan doanya dari kita semua. Kita akan melaksanakan ibadah Padang pada hari Sabtu 18 Juni 22 di Padepokan Kehidupan Pasir Angin Puncak dengan mengadakan kaos orange PKLU, jika punya berikut topinya, dan nanti akan diumumkan mengenai kontribusi serta pendaftarannya. Jadi mohon mendaftar ya Ibu dan Bapak, juga pendampingnya dimohon untuk mendaftar. Jadi yang mungkin tidak bisa sendiri harus ada pendamping, karena kan kita tidak mungkin, kita kan harus membawa diri sendiri masing-masing. Jadi kalau membutuhkan pendamping, silahkan mendaftar, pendampingnya juga tentunya dikenakan kontribusi. Demikianlah Warta PKLU pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Opa Oma, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah hati kami tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Opa Oma, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Opa Oma sekalian bersama keluarga. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Terima kasih.